Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global, performa fiskal Indonesia justru mendapat sorotan positif dari dua lembaga keuangan internasional, yakni Dana Moneter Internasional serta Bank Dunia. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa menyebutkan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia atau World Bank mengapresiasi kebijakan dan performa fiskal Indonesia. Apresiasi tersebut sejalan dengan langkah proaktif melalui berbagai manuver kebijakan fiskal sejak tahun lalu. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global, performa fiskal Indonesia justru mendapat sorotan positif dari dua lembaga keuangan internasional, yakni Dana Moneter Internasional serta Bank Dunia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa mengatakan, dengan adanya penilaian positif lembaga keuangan internasional atas kinerja fiskal Indonesia, pemerintah pun optimistis keraguan terhadap kebijakan fiskal Indonesia kian mereda. World Bank dan rating agency amat puas dengan penjelasan kita tentang strategi kita. Jadi keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang fiskal yang baik dan menciptakan pertumbuhan yang baik pada saat yang bersamaan sepertinya sudah hilang. World Bank bahkan menggali lebih dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kita dengan World Bank. Purbaya menyebut apresiasi internasional ini tidak datang tanpa alasan. Purbaya menjelaskan apresiasi tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah mengambil langkah proaktif melalui berbagai manuver kebijakan fiskal sejak akhir tahun lalu. Perubahan arah kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai efektif dalam merespon tekanan pasar termasuk lonjakan harga minyak mentah dunia. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, IMF dan World Bank apresiasi kinerja fiskal Indonesia sudah bergabung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rizal Taufik Rohman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, kemudian ada juga Mas Abdul Ghafur, Wakil Ketua HIPMI Tech Center. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Rizal, apa kabar? Ya, halo Pak Rizal. Baik, nampaknya kami mengalami gangguan sinyal komunikasi. Kita coba ke Mas Ghafur, apa kabar? Baik, itu dia. Kami masih mengalami gangguan sinyal dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan sampaikan beberapa data terlebih dahulu pemirsa. Seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda, kita akan cermati beberapa data terkait dengan perkembangan kondisi ekonomi Indonesia, kemudian bagaimana melihat beberapa poin ya terkait dengan kinerja APBN di kuartal 1 tahun 2026 ini ya. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, bahwa pergerakan data dari sisi pendapatan negara di kuartal 1 2025 kita sandingkan dengan kuartal 1 tahun 2026. Di mana memang dari sisi pendapatan negara mengalami kenaikan ataupun peningkatan dari 520,4 triliun meningkat menjadi 574,9 triliun rupiah. Sementara untuk belanja negara kita lihat di kuartal 1 tahun ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu dari 620,3 triliun rupiah menjadi 815 triliun rupiah. Mengingat memang pemerintah tengah mengakselerasi belanja negara ya untuk bisa memacu ekonomi nasional begitu sejak awal tahun sehingga diharapkan bisa mendorong lagi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 ini meskipun kita tahu bersama ada tantangan dari kondisi global. Dan berikutnya kita akan cermati realisasi defisit APBN dari tahun 2019 sampai dengan 2025. Ini dia trennya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, tercatat sampai dengan kuartal 1 2026 defisit APBN mencapai 240,1 triliun rupiah. Sementara kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara keseluruhan, defisit APBN mencapai 695,1 triliun, 2024 509,2 triliun, cenderung sebenarnya mengalami kenaikan sejak tahun 2023 untuk defisit APBN tahun 2025. Dan selanjutnya kita akan cermati data terkait dengan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional. Ini dia beberapa data yang perlu kita cermati bersama.
Ya, masih bertahan di 5% sebenarnya untuk pertumbuhan ekonomi kita begitu ya pemirsa. Di tahun 2021 kita tumbuh 3,69%, sementara di tahun berikutnya kita langsung melompat menjadi 5,31% dan tahun 2023 sudah mulai ada perlambatan menjadi 5,05% dan terus turun sampai dengan tahun 2024 5,03%. Tipis saja, namun di tahun 2025 kita sedikit mengalami peningkatan secara keseluruhan atau di sepanjang tahun 2025 menjadi 5,11%. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Nanti kita akan bahas lebih jauh dan kita masih mencoba menghubungi dengan narasumber di segmen berikutnya dan kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan membahas terkait dengan tema menarik kita kali ini, IMF dan World Bank yang memberikan apresiasi terkait dengan kinerja fiskal Indonesia. Dan kita langsung saja sapa Pak Rizal Taufik Rohman, beliau adalah Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Ya, halo Pak Rizal. Halo Mas Pras. Baik, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Rizal. Ini menarik kalau kita cermati begitu. Di tengah beberapa lembaga keuangan dunia begitu ya memberikan penilaian yang menurun lah dibandingkan dengan beberapa hal yang lain seperti yang sudah disampaikan tadi begitu. Anda melihat bagaimana nih IMF, World Bank justru memberikan apresiasi terkait dengan kinerja fiskal kita begitu Pak Rizal? Ya, dari sudut pandang kami melihat bahwa apresiasi IMF maupun World Bank ya, terhadap fiskal kita ya, utamanya dalam setahun terakhir, yang mungkin bisa dilihat dari 3 aspek Mas Pras ya. Pertama itu terkait disiplin fiskal yang masih dalam batas defisit gitu ya. Yang kedua ya, keberadaan buffer yang dinilai masih memadai. Dan ketiga, kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas makro, terutama pada saat ketidakpastian global yang makin keras atau menguat ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di dalam artikel keempat katakanlah 2025 IMF itu secara eksplisit bahwa kebijakan fiskal Indonesia itu firmly anchored atau statutory deficit ceiling atau juga dalam batas statutory gitu. Kemudian didukung juga oleh buffer yang menjaga keberlanjutan jangka menengah. Jadi saya memandang ya World Bank ini menilai bahwa kebijakan fiskal Indonesia ini relatif masih akomodatif meskipun tetap menjaga fiskal dan inflasi yang cukup challenging gitu. Jadi perlu diingat juga nilai positif ini jangan kemudian kita hingar-bingar gitu ya. Tetapi ini dilihat dari kacamata makro ya atau agregat ya. Jadi apresiasi ini menunjukkan kemampuan menjaga stabilitas agregat, bukan kemudian ini adalah kualitas belanja negara yang sudah otomatis efisien, progresif, atau berdampak kuat terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat kelas bawah katakanlah. Oke. Jadi ini masih khusus pada kalau saya melihat ya dari 3 aspek itu tadi misalnya itu lebih pada arsitektur makronya, bukan pada keberhasilan masalah kesejahteraan distributionnya. Baik. Tapi kalau menurut Pak Rizal sendiri, apakah apresiasi tersebut begitu lebih kepada angka-angka indikator kesehatan keuangan negara saat ini atau karena memang ada navigasi ataupun pokok-pokok kebijakan pemerintah dalam menyusun APBN yang mungkin lebih akomodatif dengan kondisi global begitu, dalam artian lebih peka begitu terkait dengan kondisi global begitu Pak Rizal? Ya, apresiasi tadi lebih pada tumpuan angka-angka fiskal maupun kredibilitas kerangka kebijakan ya. Bukan pada seluruh desain APBN yang sudah optimal. Oke. Jadi indikator yang paling sering dibaca oleh lembaga internasional biasanya adalah defisit yang tetap terjaga di bawah 3%, kemudian rasio utang pemerintah yang relatif rendah ya, artinya masih terjaga terhadap PDB gitu ya.
Kemudian kemampuan pembiayaan negara tetap berjalan di tengah tekanan global yang makin menguat dan juga ketidakpastian yang cukup menderak semakin hebat. Nah, untuk 2026 ini nampaknya kalau kita lihat ya asumsi resmi APBN kan masih misalnya menempatkan defisit di 2,68%. Ya, padahal tahun lalu kan defisitnya ya hampir 2,92%. Kemudian ICP-nya katakanlah di 70 US dollar per barrel ya. Kemudian posisi utang pemerintah ya di akhir ini juga tercatat hampir 41% kan atau 40,46% tepatnya dari PDB. Artinya yang diapresiasi adalah prudent di atas kertas dan kapasitas manajerial fiskal. Tetapi belum otomatis pada struktur belanja yang sudah paling produktif dan mana yang paling pro rakyat ya, yang tentu melihat pada impact dari stimulus fiskal itu terhadap kesejahteraan dan kualitas pertumbuhan. Itu Mas. Baik Pak Rizal, dan ini sudah bergabung juga nih, ada Mas Abdul Gofur, Wakil Ketua HIMI Tech Center. Langsung saja kita sapa ini. Mas Gofur, halo, apa kabar? Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal ya terkait dengan apresiasi yang diberikan oleh IMF, World Bank terkait dengan kinerja fiskal kita, pengelolaan fiskal kita. Nah, dari pelaku usaha HIMI Tech Center sendiri melihat seperti apa? Apakah apresiasi ini juga memberikan pengaruh terhadap iklim dunia usaha begitu di Indonesia? Iya Mas, tentunya kita bisa melihat sih Mas dari akhir-akhir ini kebijakan fiskal yang sempat diambil oleh pemerintah ya. Dalam hal ini mungkin beberapa catatan dari saya. Yang pertama pertumbuhan ekonomi kan di 5,4% itu Mas. Tetapi penerimaan pajak di 2025 kemarin itu sempat terkontraksi lah ya di 0,7% atau 0,7%. Ini artinya dari sisi perpajakannya belum secara responsif bisa menerima adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Artinya kalau dalam bahasa akademiknya tax buoyancy kita itu di bawah 1 gitu. Jadi setiap pertumbuhan ekonomi kurang disambut dengan kenaikan pajak begitu. Harusnya kalau pertumbuhan ekonominya naik di angka 5,4%, maka penerimaan pajak seharusnya juga naik kan begitu ya bahasa mudahnya. Oke, dan Pak Purbaya juga sebelumnya bahwa Indonesia mengambil manuver strategi dengan mengubah arah kebijakan fiskal sejak akhir tahun lalu. Nah, sejauh mana HIMI Tech Center melihat efektivitas dari kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah sejak akhir tahun lalu dalam memitigasi risiko sistemik nih ekonomi global kita begitu? Iya, kalau kita lihat kebijakan seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, misalnya ada menempatkan hampir nilainya yang ratusan triliun ya di Bank Himbara berasal dari Silpa itu, dari sisa lebih anggaran di tahun lalu, kemudian percepatan belanja kementerian di 2025 yang akhir-akhir tahun gitu ya, dan juga tidak adanya kenaikan tarif pajak ya, kan sempat ada kemungkinan ada kenaikan tarif pajak tapi belum sempat dilakukan juga, terutama untuk pajak karbon misal. Dan juga UMKM yang akhirnya diperpanjang lagi kemarin tarif 0,5%-nya, serta di akhir-akhir tahun juga kita melihat Menteri Keuangan juga lebih shock ya, tidak terlalu banyak berbicara tentang pajak, sehingga hal-hal inilah yang kemudian menurut kami di HIMI memberikan dampak yang baik terhadap kinerja fiskal kita begitu. Meskipun tempat kita lihat Mas bagaimana respon para investor ya, terutama sempat naik tuh di angka kalau nggak salah 8.700-an lah di akhir tahun itu. Jadi awal tahun di angka 9.100, tapi sempat anjlok lagi ya IHSG kita di angka 7.000-an itu. Nah, IHSG kita memang sempat turun naik turun begitu ya kemarin itu, karena ada beberapa hal, misalnya adanya gimana isu transparansi di pasar saham kita, belum lagi adanya isu menggoreng saham gitu ya. Jadi se-ekspansif apapun dalam hal ini Kementerian Keuangan melakukan kinerja-kinerja atau kebijakan fiskal, tapi harusnya secara kelembagaan juga diberikan fundamental yang kuat, karena kalau fundamentalnya tidak kuat, maka hal ini dalam jangka panjangnya juga tidak baik sih Mas menurut kami untuk fiskal kita.
Baik, itu dia Mas Gofur. Nah, kembali lagi ke Pak Rizal. Lantas kalau kita kaitkan dengan lonjakan harga minyak mentah dunia begitu yang terjadi belakangan ini, Anda melihat seperti apa efektivitas bantalan fiskal kita saat ini begitu ya dalam menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi di dalam negeri? Karena kan mengingat pemerintah menyatakan sebelumnya tidak akan dinaikkan, diupayakan tidak naik sampai dengan akhir tahun begitu Pak Rizal. Ya, saya kira bantalan fiskal kita memang untuk yang temporer ya, bukan energi yang berkepanjangan. Terbukti tadinya semua harga minyak gitu ya akan di backup oleh pemerintah, tapi ternyata kan non subsidi kemudian dinaikkan gitu ya. Yeah. Artinya apa? Bila harga minyak ini misalnya bertahan di kisaran katakanlah 90 sampai 100 US dollar per barrel, atau artinya di atas dari asumsi makroekonomi ya, tanpa ada penyesuaian anggaran, maka defisitnya berpotensi memang lebar, bisa lebih besar dari 3% terhadap PDB. Nah ini yang saya kira sangat penting ya, karena dengan menahan harga BBM subsidi memang berguna untuk meredam inflasi ya jangka pendek di domestik, tetapi biaya fiskalnya memang sangat mahal, sehingga energi yang tinggi harganya akan bertahan lama. Jadi kalau kemudian kita lihat mengapa pemerintah kemudian melakukan adjustment harga, terutama tahap pertama ini adalah minyak yang non subsidi, gitu. Karena subsidi energi ini ya memang menjadi shock absorber, ya. Tetapi tidak bisa dipakai terlalu lama. Nah, kalau perangnya lama, harga energinya makin lama atau makin tinggi, justru ini akan menjadi shock amplifier bagi kesehatan APBN. Inilah yang kemudian harus dijaga oleh pemerintah. Makanya kemudian adjustment harga itulah yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Yang tadinya itu sebagai bantalan ya untuk menjaga inflasi. Meskipun dinaikkan harga energi ya mensubsidi atau bersubsidi, kemungkinan juga ini akan pelan-pelan menaikkan harga-harga barang maupun jasa. Baik, terakhir Pak, seperti apa apresiasi internasional ini akan meningkatkan kepercayaan investor asing dalam merealisasikan FDI kita? Singkat saja Pak, silakan. Pak Rizal. Ya, apresiasi ini IMF maupun World Bank ini kan tidak otomatis membuat investor asing langsung agresif masuk gitu ya. Itu penting. Mengapa? Karena kalau kemudian kita lihat dari Moody ya sama-sama misalnya menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif, ini juga saya kira kekhawatiran terhadap governance, stabilitas kebijakan ya, kredibilitas bauran fiskal moneter. Jadi kalau kita bicara apakah investor asing saat ini tidak hanya membaca pujian lembaga internasional, tapi juga menimbang apakah implementasi kebijakan ini konsisten, transparan, dan juga minim kejutan. Itu yang penting. Jadi kredibilitas, konsistensi antara kebijakan dengan capaian, ya, dan juga implementasi di lapangan itu harus betul-betul konsisten. Gitu Mas. Baik, itu dia ya, semoga ini memberikan satu angin segar lagi lah bagi perekonomian kita begitu ya, dengan beberapa lembaga rating tadi yang sudah menurunkan kita begitu, tapi di satu sisi masih ada yang memberikan apresiasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga perekonomian Indonesia. Pak Rizal, kemudian juga Mas Gofur, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Rizal dan juga Mas Gofur. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Pras. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.